Bab 996, menuju ke Gunung Senlong. Julian, jangan impulsif. Lando segera mengingatkan. Sebaiknya saya pergi ke sana sendiri. Raja Lanling berkata, gadis Lansin ini pasti telah ditangkap oleh para biksu dari alam Chang. Sekarang pejuang bumi kita terlalu lemah dan bukan tandingan para biksu dari alam Chang. Sekarang kami hanya bisa berkompromi, bukan berkonfrontasi. Raja Lanling sangat menyadari kekuatan makhluk di alam Chang. Selama bertahun-tahun, banyak orang datang untuk menantangnya, dan setiap kali dia dipukuli sampai mati. Dia tidak pernah menang. Dia juga khawatir sesuatu akan terjadi jika Julian pergi ke Gunung Senlong. Julian memandang Landuo dan Raja Lanling dan berkata, "Paman, kakek, lebih baik saya pergi. Saya sepenuhnya mampu menyelesaikan masalah ini sekarang. Bukankah hanya beberapa pejuang di alam Chang? Jika ada sesuatu salah dengan ibuku, aku akan menghancurkannya." Ekspresi Julian dingin dan rendah. "Anda?" Pangeran Lanling memandang Julian. Ekspresi Julian sangat melembut, dia tersenyum dan berkata, "Dalam 3 tahun terakhir, saya tidak bermalas-malasan. Saya telah berlatih dengan serius. Kekuatan saya saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya." Melihat Julian begitu percaya diri, Raja Lanling merasa jauh lebih lega. "Saya akan segera mengirimkan pesawat khusus untuk membawa Anda ke Gunung Senlong," kata Landuo. "Oke." Kemudian, Landuo pergi untuk mengambil pedang Julian, pedang naga pertama, dan kemudian mengatur pesawat khusus untuk mengawal Julian ke Gunung Senlong. Kali ini, Kailin tidak mengikuti, melainkan menetap sementara di kerajaan Lanling. Julian menaiki pesawat khusus Gunung Senlong. Gunung Senlong merupakan pegunungan di Daxia. Tempat ini juga merupakan pegunungan primitif dan jarang berpenghuni. Setengah diva. Julian muncul di dataran tidak jauh dari Gunung Senlong. Julian turun dari helikopter. Pilot helikopter berkata kepadanya, "Oke, kamu kembali dulu. Mungkin berbahaya jika tetap di sini." "Ya." Sopir itu mengangguk. Helikopter itu perlahan lepas landas dan meninggalkan tempat ini. Julian, sebaliknya, memandang pegunungan di depan. Gunung-gunung bergulung ke atas dan ke bawah, tanpa terlihat ujungnya. Tampaknya ada dunia lain yang tersembunyi di bagian terdalam pegunungan. Sekarang, hari sudah malam. Setelah Julian memasuki pegunungan ini, hari sudah gelap. Dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor ibunya Lansin. Segera, panggilan itu tersambung. Di telepon, kutukan keji datang dari telepon, "Sudah kubilang, jika kamu tidak menyerahkan pohon suci itu, gadis ini akan mati tanpa tempat pemakaman." Julian tidak tahu siapa yang menculik ibunya, dan dia tidak tahu di mana ibunya sekarang. Dia bertanya dengan tenang, "Saya telah muncul di Gunung Senlong. Di mana Anda? Saya akan membawa pohon suci itu untuk menemui Anda. Aku akan segera mengirimkan lokasinya padamu." Setelah pihak lain selesai berbicara, dia menutup telepon. Segera, Julian menerima posisi. Dia membuka peta dan melihatnya. Jaraknya hanya lebih dari 50 km dari sini. Saat ini, ada puncak gunung di Gunung Senlong, puncak gunung. Banyak orang berkumpul di sini. Seorang wanita berlumuran darah. Dia diikat ke pohon besar. Ada beberapa bekas luka di tubuhnya, rambutnya acak-acakan, dan dia terlihat sangat malu. Lainnya adalah laki-laki. Ada 7 atau 8. Tuan Muda Paviliun, tidak akan menjadi masalah jika ini terus berlanjut. Jika Anda ingin saya melihatnya, bunuh wanita ini secara langsung. Ayo pergi ke kerajaan Lanling dan ambil kembali pohon suci itu. Seorang pria berjubah hitam berbicara. Tidak perlu terburu-buru. Seorang pria sedang duduk di atas batu, dia mengenakan pakaian biru dan memiliki rambut panjang seperti orang zaman dahulu. Dia berkata dengan santai, "Kami telah menjaga pohon suci ini selama lebih dari setengah tahun, tetapi wanita ini mencurinya. Jangan mengambilnya kembali, bagaimana saya bisa bersedia melakukannya? Jika tidak ada yang membawanya kembali, kami akan membunuh mereka di kerajaan Lanling." Dia mengatakan bahwa pohon suci itu telah diambil oleh kaki tangannya. Dia adalah putri Raja Lanling. Orang yang mengambil pohon suci itu pasti dari kerajaan Lanling. Bukankah lebih bagus jika kita membunuh kerajaan Lanling saja? Yang lain memberi nasihat. Pria berjubah biru sedikit menyerah dan berkata, "Jangan khawatir, tunggu beberapa hari." "Ya." Tuan Muda Paviliun berkata demikian, dan tidak ada orang lain yang berani mengatakan apapun. Orang-orang ini adalah makhluk dari alam Chang. Itu muncul di bumi setahun yang lalu. Mereka muncul di bumi dan mencari benda-benda ketuhanan yang lahir setelah mutasi langit dan bumi di beberapa pegunungan dalam dan hutan tua di bumi. Sebagai biksu dari alam Chang, hal-hal biasa tidak dapat dilihat oleh mereka. Pohon suci yang mereka temukan di Gunung Senlong adalah pohon yang sangat ajaib. Berisi energi agung langit dan bumi. Mereka menunggu lebih dari setengah tahun untuk menunggu pohon itu mekar dan berbuah, tetapi ketika buahnya akan matang, buah itu dicuri. Mereka menunggu dengan sabar. Pada saat ini, Julian perlahan mendekat. Perjalanan lebih dari 50 km bukanlah apa-apa baginya, dan tak lama kemudian ia muncul di puncak gunung. Tuan Muda Paviliun, seseorang telah muncul. Begitu Julian muncul, dia menarik perhatian dan semua orang di puncak gunung berdiri.
Julian berjalan mendekat dan melihat Lansin, yang diikat ke pohon, berlumuran darah dan sekarat, dan kemarahan yang tak terbatas muncul di dalam hatinya. Nak, di mana pohon keramat itu? Seorang pria bertanya dengan dingin. Julian memandang orang-orang ini dengan dingin. Dia dengan paksa menekan kemarahan di dalam hatinya, ekspresinya kembali tenang, dan dia bertanya dengan tenang, siapa kamu? Di matanya, orang-orang ini sudah mati. Namun, sebelum Anda membunuh orang-orang ini, Anda harus mencari tahu siapa mereka. Penampilan Julian juga menarik perhatian Lansin. Dia membuka matanya sedikit. Meskipun sekarang sudah malam, dia masih bisa melihat penampilan Julian dengan jelas. Setelah melihat Julian, dia terkejut, tenggorokannya bergerak sedikit, dan dia membuka mulutnya sedikit tidak keluar. Berlututlah. Seorang pria berteriak keras dan berkata, saya belum berlutut ketika melihat Tuan Muda Pavilion. Mengaum, dia bergegas menuju Julian dan menendang lutut Julian, mencoba menjatuhkan Julian ke tanah. Tubuh Julian mengelak dengan aneh, dan kemudian muncul di depan pria itu dalam sekejap. Pria itu tercengang. Sebelum dia bisa bereaksi, Julian memukul dengan telapak tangan, dan kekuatan telapak tangan yang menakutkan menghantamnya. Tubuhnya langsung terlempar, dan dia jatuh ke tanah di kejauhan, mengeluarkan jeritan yang menyakitkan. Ini adalah hasil dari belas kasihan Julian. Jika Julian tidak menunjukkan belas kasihan, dia pasti sudah mati. Anda. Pria berjubah biru memandang Julian dengan ekspresi serius. Murid sektenya semuanya kuat, dan yang terlemah telah membuka 3 belenggu manusia, dan mereka yang dipukuli oleh Julian telah memasuki alam kekuatan supernatural. Sekarang, orang ini mengalahkan murid alam gaib dengan satu gerakan. Maka kekuatan orang ini harus berada di alam magis, dan pencapaiannya sangat tinggi. Namun, menurut pemahamannya, satu-satunya pejuang di bumi yang telah memasuki alam magis adalah Raja Lanling, tetapi pria di depannya ini jelas bukan orangnya. Nak, siapa kamu dan mengapa kamu ada di sini? Saya Abian, Tuan Muda Pavilion Bintang 7 di Alam Chang. Kamu murid sekte mana di Alam Chang? Kenapa kamu belum pernah melihat saya sebelumnya? Menurut Abian, Julian bukanlah seorang pejuang di bumi, melainkan berasal dari Alam Chang. Kekuatan Abian sangat kuat, meski tidak sekuat Ransin dan lainnya, ia juga telah membuka 7 segel. Namun, ketika dia melihat Julian, jantungnya berdebar tak dapat dijelaskan, seolah-olah orang yang berdiri di depannya bukanlah manusia, melainkan iblis. Bab 997, Kekuatan Julian. Menghadapi Julian, dia merasa gemetar ketakutan. Ini adalah ketakutan yang datang dari lubuk jiwa yang terdalam. Julian meliriknya dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya dan berkata, namamu Abian, kan? Ya, Tuan Muda Pavilion Bintang 7 Alam Chang, Abian. Ketika Abian berbicara, dia menatap Julian dengan waspada. Julian memberi terlalu banyak tekanan padanya. Semua yang dia katakan dan lakukan sangat mengintimidasi. Kultivasinya berada pada kondisi apa? Julian bertanya. Ada dokumen di ponselnya. Dokumen ini berisi informasi dari beberapa orang berkuasa di Alam Chang, tapi dia belum sempat menontonnya. Abian sebenarnya tidak ingin menjawab perkataan Julian, tetapi Julian berdiri di depannya, tidak marah atau mengintimidasi. Dia tidak berani menolak perkataan Julian, dan berkata dengan jujur, saya berada di alam magis kekuatan, dan aku telah membuka 7 segel pertama. Mendengar ini, Julian juga kaget. Setelah membuka 7 segel, kekuatan ini sangat menakutkan, dan tidak dapat dibandingkan dengan murid Jiange. Dia tidak tahu apakah kekuatannya saat ini dapat mengalahkan atau bahkan membunuh orang kuat yang telah membuka 7 segel. Kamu, siapa kamu? Abian bertanya lagi. Julian. Julian berbicara dengan lembut. Julian. Abian tercengang. Dalam ingatannya, tidak ada seorang pun bernama Julian di Alam Chang. Kamu, apakah kamu dari Alam Chang, atau dari dunia lain? Abian bertanya setelah tertegun. Julian menggelengkan kepalanya dan berkata-kata demi kata, tidak, saya adalah manusia di bumi. Apa? Ekspresi Abian benar-benar berubah dan murid Pavilion Bintang 7 lainnya terkejut. Pejuang bumi. Kapan pejuang sekuat itu lahir di bumi? Julian melangkah maju selangkah demi selangkah. Abian mundur sedikit. Para murid Pavilion Bintang 7 lainnya menatap Julian dengan ekspresi waspada. Julian mendatangi Lansin dan melihat ke arah Lansin yang berlumuran darah dan sekarat. Dia melepaskan ikatan tali di sekeliling tubuhnya, membantunya duduk di tanah, dan bertanya dengan lembut, Bu, kamu baik-baik saja. Lansin duduk di tanah dan memandang Julian di depannya. Dia kering dan pecah-pecah pada awalnya dan tampak sangat menyedihkan. Julian, benarkah itu kamu? Bu, ini aku kembali. Julian berbicara dengan lembut. Abian dan yang lainnya sedang menonton adegan ini. Mereka tidak pernah mengira bahwa Julian adalah putra Lansin. Tuan Muda Pavilion, apa yang harus saya lakukan? Aura di tubuhnya sangat kuat, dan saya tidak tahu dia berada dalam kondisi apa. Murid Pavilion Bintang 7 berbicara dengan lembut. Abian juga sedang berpikir. Mereka datang ke bumi untuk mencari rejeki dan peluang. Kini mereka akhirnya mendapatkan pohon keramat, namun dicuri. Bagaimana dia bisa mengambilnya kembali tanpa mengambilnya kembali?
Namun, menghadapi Julian, dia sedikit takut. Dia tidak mengetahui kekuatan Julian, tetapi aura di tubuh Julian membuatnya sedikit waspada. Menghadapi Julian, dia merasa seperti sedang menghadapi pria kuat yang tak tertandingi, tanpa emosi sama sekali. Dia tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, dia memutuskan untuk menguji kekuatan Julian. Jika Julian sangat kuat, menyerahlah pada pohon suci. Jika kekuatan Julian rata-rata, dia akan hancur. Julian. Abian berbicara dengan dingin dan berkata, serahkan pohon suci itu, jika tidak, tempat ini akan menjadi tempat pemakaman tulangmu hari ini. Julian perlahan berdiri dan menatap Abian. Sekilas, Abian bergidik. Dari alam Chang. Dengan ekspresi rendah di wajahnya, dia berkata, makhluk di alam Chang tidak menganggap manusia di bumi sebagai manusia, tetapi sebagai budak dan membantai mereka sesuka hati. Akun ini harus diselesaikan dengan hati-hati, dimulai dari paviliun bintang 7 Anda. Julian mengepalkan tangannya dan melepaskan energi iblis yang tak terbatas dari tubuhnya. Serang. Abian memberi perintah. Beberapa orang yang hadir menghunus pedangnya pada saat bersamaan. Swoosh. Dalam sekejap, beberapa energi pedang meledak, mendekati Julian. Julian berdiri di tempat, tidak bergerak seperti gunung. Saat serangan energi pedang datang, dia tiba-tiba melintas, tubuhnya melayang seperti hantu, dan dia langsung menghindari serangkaian serangan. Kemudian, dia melancarkan serangan dan meninju. Tubuh murid paviliun bintang 7 langsung meledak. Bunuh satu dengan satu pukulan. Hanya dalam beberapa detik, ke-7 atau 8 murid paviliun bintang 7 meninggal secara tragis. Hanya Abian yang tersisa dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Abian terkejut saat melihat Julian mengambil tindakan, dan keringat dingin mengucur di punggungnya. Kuat. Terlalu kuat. Hanya dengan satu kepalan tangan, dia bisa membunuh begitu banyak orang dalam waktu sesingkat itu. Kamu, pada kondisi kultivasi apa kamu? Abian mundur beberapa langkah sedikit. Julian memandang Abian, ekspresinya sangat tenang saat ini. Setelah beberapa pertempuran, dia memiliki pemahaman umum tentang kekuatan tubuh fisiknya, tetapi dia tidak tahu seberapa kuat dia jika dia menembak dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan. Melihat Abian, dia berkata dengan tenang, jangan katakan bahwa aku tidak memberimu kesempatan untuk hidup. Gunakan seluruh kekuatanmu untuk melawan dan mengalahkanku. Kamu bisa pergi hidup-hidup. Hari ini, Julian akan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Dia ingin bertarung dengan seluruh kekuatannya. Setelah Abian terkejut, dia segera menenangkan diri. Dia tahu para pejuang bumi. Budidaya bumi telah rusak, dan para pejuang baru saja bangkit. Tidak peduli seberapa kuat para pejuang bumi, seberapa kuat mereka. Setelah memikirkan hal ini, dia sepertinya telah mendapat kepastian. Maumu. Wajahnya menjadi gelap, dia meninju dengan keras, dan muncul di depan Julian dalam sekejap. Julian tidak mengelak, dia mengangkat tinjunya dan bertukar pukulan dengan Abian. Dua kekuatan besar bertabrakan. Tubuh Julian langsung terdorong beberapa meter oleh guncangan tersebut. Kekuatan mengerikan menyebar dari lengannya ke seluruh tubuhnya. Guncangan tersebut menyebabkan darah di tubuhnya mendidih, dan dia tidak mampu menahan kerusuhan darah di tubuhnya untuk sesaat. Engah. Seteguk darah muncrat. Abian juga mundur beberapa langkah. Kondisinya tidak lebih baik dari Julian. Rahangnya hancur dan darah menetes dari lengannya. Badai dahsyat muncul di hatinya. Dia bisa merasakan bahwa Julian hanya menggunakan kekuatan fisik murni dan tidak menggunakan energi sebenarnya. Dia tidak percaya bahwa seorang pejuang bumi benar-benar dapat mengembangkan kekuatan fisiknya sedemikian rupa. Bahkan dengan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat menyebabkan kerusakan besar pada Julian. Setelah Julian memuntahkan darah, dia melihat Abian pucat di depannya dan mendapatkan gambaran kasar tentang kekuatannya sendiri. Baru saja dia mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya, tanpa keraguan apapun. Namun, hal itu hanya menyebabkan lengan Abian berdarah. Ini menunjukkan bahwa kekuatan fisiknya melebihi orang kuat dengan 7 segel, tetapi tidak banyak. Melawan orang kuat dengan 8 segel, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Melawan orang kuat dengan 9 segel seperti Ransin, dia sekarang tidak namun seorang lawan. Dia memiliki niat membunuh di dalam hatinya. Karena kekuatannya saat ini tidak cukup untuk bersaing dengan Ransin dan lainnya, dia tidak dapat diekspos sekarang. Mati. Dia tampak sedih. Abian juga terkejut dengan kekuatan Julian. Pada saat ini, gagasan untuk melarikan diri muncul di benaknya. Julian, kan, aku ingat kamu. Jika kamu membunuh murid kami hari ini, kamu akan membayar kembali 2 kali lipat jumlahnya besok. Abian meninggalkan sepatah kata pun, melompat, berbalik dan lari. Apakah kamu melarikan diri? Wajah Julian menjadi gelap, dia tiba-tiba menggunakan seluruh kekuatannya dan dengan cepat mengejarnya. Bab 998, kamu adalah iblis. Abian melarikan diri dengan sangat cepat. Dia mengambil satu langkah dan muncul 100 meter jauhnya. Namun, kecepatan Julian juga tidak lambat. Tubuhnya dibentuk kembali oleh teratai ajaib. Tubuh fisik ini memiliki kekuatan yang menakutkan. Dia mengerahkan kekuatan fisiknya dan dengan cepat mengejarnya. Di pegunungan yang dalam dan hutan tua, dia menyusul Abian dan menghalangi jalannya.
Saat ini, Abian tidak bisa mengangkat tangannya sama sekali. Darah terus mengalir dari lengannya. Dia memandang Julian yang menghalangi jalan dan berkata dengan suara dingin, "Julian, jangan terlalu banyak menindas orang lain. Saya berasal dari alam Chang. Tidak perlu waktu bertahun-tahun agar alam Chang dapat diintegrasikan dengan bumi. Saat itu, orang-orang terkuat di dunia kita akan muncul. Di bumi, jika kamu membunuhku sekarang, kamu pasti akan mati tanpa tempat pemakaman." Abian tahu bahwa dia bukan tandingan Julian. Dia mulai mengancam dan mengintimidasi Julian. Julian tidak mau melakukan ini. Abian harus mati. Jika Abian tidak mati dan membocorkan informasinya, dia pasti akan dikejar oleh orang kuat seperti Ransin, yang tidak dapat dia tanggung. "Kamu harus mati." Julian tidak mengatakan omong kosong apapun dan tiba-tiba menghunus pedangnya. Cahaya keemasan terang muncul dari pedang naga pertama. Terlalu berlebihan untuk menindas seseorang. Abian juga marah. Dia tahu dia bukan tandingan Julian, tapi jika dia benar-benar mencoba yang terbaik, Julian mungkin tidak bisa membunuhnya. Dia juga menghunus pedangnya. Aura di tubuhnya meningkat hingga ekstrim dalam sekejap. Aura ini mempengaruhi ruang ini. Beberapa pohon kuno di sekitarnya terpengaruh oleh aura ini dan tumbang. Beberapa batu juga pecah berkeping-keping dan berserakan. "Aku menginginkan hidupmu." Abian meraung. Memegang pedang panjang, dia menyerang dengan ganas dan muncul di depan Julian dalam sekejap. Pedang panjang di tangannya tiba-tiba menebas kepala Julian. Julian mengangkat pedang naga pertama yang melawan. Tang! Kedua pedang itu bertabrakan dan menimbulkan percikan api. Kekuatan mengerikan itu mengguncang tanah di bawah kaki Julian dan retak. Julian, bagaimanapun, dengan paksa menangkap pedangnya. Dia melakukan serangan balik dengan keras, dan pedang di tangannya mengenai bagian vital Abian. Abian dengan cepat mengubah gerakannya untuk menahan serangan Julian. Pertempuran sengit terjadi dalam sekejap. Julian menggunakan seluruh kekuatannya, ditambah dengan ilmu pedangnya yang tak terkalahkan, untuk mengalahkan Abian selangkah demi selangkah. Abian terluka saat pahanya ditusuk dengan pedang, dan luka berdarah muncul. Menghadapi Julian, Abian merasakan kemarahan yang tak terbatas di dalam hatinya. Dia mencoba yang terbaik, tetapi tidak bisa menyakiti Julian. Kecepatan Julian sangat cepat sehingga dia bisa menghindari serangannya terlebih dahulu setiap saat. Setelah beberapa pertarungan, dia menjadi panik dan hanya bisa bertahan secara pasif. Levelnya tidak rendah, dan bahkan dengan pertahanan pasifnya, Julian tidak dapat membunuhnya untuk sementara waktu. Boom! Keduanya bertabrakan lagi. Abian terlempar ke belakang 100 meter, dan tubuhnya membentur pohon besar dengan keras, menyebabkan pohon itu meledak seketika. Julian juga merasa tidak nyaman, lengannya mati rasa. Ini kuat. Julian menarik napas dalam-dalam. 7 segel kekuatan ilahi begitu kuat sehingga bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak akan mampu membunuh mereka dalam waktu singkat. Dia takut akan malam yang panjang dan banyak mimpi. Dia menyingkirkan pedang naga pertama. Beberapa aura hitam menjelma ke dalam tubuhnya. Aura hitam ini dengan cepat berkumpul membentuk teratai hitam. Aura menakutkan muncul dari teratai. Ini dia. Ekspresi Abian berubah total. Aura inilah yang membuatnya takut sebelumnya. Sekarang setelah teratai hitam muncul, perasaan takut ini menjadi semakin kuat. Di bawah tekanan aura menakutkan, kakinya gemetar, dan dia memiliki keinginan untuk berlutut di tanah dan beribadah. Dia memaksakan dirinya untuk menanggungnya, tidak membiarkan dirinya berlutut. Pada akhirnya dia tidak bisa menahannya. Dia menjatuhkan diri dan berlutut di tanah. Dia tiba-tiba mengerahkan seluruh energi aslinya, dengan paksa menahan tekanan yang dibawa oleh teratai hitam, dan naik dari tanah dengan susah payah, menatap Julian dengan ketakutan dalam ekspresinya, giginya gemetar, dan berkata, apa ini? Menghadapi teratai hitam, Abian bahkan tidak dapat berbicara. Julian juga tidak menyangka Abian akan begitu takut. Ini hanyalah kekuatan supernatural yang dia bangkitkan. Ini adalah kekuatan gaibku. Julian berbicara dengan lembut. Kamu bukan manusia, kamu iblis. Gigi Abian gemetar, dan ekspresinya ketakutan. Kamu adalah iblis alien, kamu adalah iblis yang tinggal di bumi saat itu. Julian sedikit mengernyit. Setan apa? Setan macam apa yang tersisa di bumi saat itu? Namun, dia sedang tidak mood untuk memahami hal ini sekarang. Ada niat membunuh dalam ekspresinya. Berdebar. Abian berlutut di tanah lagi dan terus bersujud, Raja Iblis Agung, jangan bunuh aku bersedia menjadi budak seumur hidupku. Abian takut. Sial, ini mengerikan. Pada saat itu, seluruh dunia sedang berperang melawan iblis, tetapi iblis mengalahkan semua yang kuat. Jika beberapa orang super kuat tidak mengorbankan diri mereka sendiri, bumi, dan bahkan ribuan dunia, akan dimusnahkan oleh iblis dahulu kala. Mati. Julian tampak sedih. Sambil berpikir, teratai hitam dengan cepat melayang keluar. Sebuah teratai hitam muncul di atas kepala Abian, mekar dengan aura hitam. Aura hitam ini jatuh dari langit dan langsung tenggelam ke dalam tubuh Abian. Buk! Tubuh Abian terkoyak dalam sekejap, lalu meledak dan menghilang ke dunia, tidak meninggalkan jejak daging dan darah.
Julian memperhatikan dengan tenang. Dia tidak menyangka bunga teratai kelahirannya begitu kuat. Ini adalah orang kuat yang telah membuka 7 segel. Di bawah serangan teratai hitam, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan dimusnahkan begitu saja. Iblis apa yang dia bicarakan? Julian mengambil kembali teratai hitam itu dan berpikir dalam hatinya. Dia mengetahui asal-muasal tubuh fisiknya, yang terbuat dari teratai hitam. Dia juga mengetahui asal-muasal teratai hitam. Teratai hitam ditinggalkan setelah kematian seorang manusia super sakti di zaman dahulu. Nenek moyang bumi bekerja keras untuk mendapatkan teratai ajaib ini. Apakah iblis itu musuh yang disebut penjaga? Julian bergumam pelan. Langsung saja, saya tidak terlalu memikirkannya. Dia segera meninggalkan tempat ini dan kembali ke puncak gunung lagi. Lansin telah duduk di tanah, menstimulasi energi sejatinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Melihat Julian kembali, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan bertanya, "Julian, apa kabar?" Pada saat ini, Julian telah menahan auranya, dan dia benar-benar berbeda dari aura iblis sekarang. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Semuanya sudah beres." "Anda?" Lansin tampak kaget. Dia mengetahui kekuatan Abian, Tuan Muda Paviliun Bintang 7. Ini adalah orang super kuat yang telah membuka 7 segel. Kekuatan semacam ini jelas merupakan eksistensi yang bisa berjalan menyamping di bumi. Dia tidak percaya orang sekuat itu dibunuh oleh Julian. Julian tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, ini aman. Saya akan menyembuhkan lukamu terlebih dahulu." Julian mengeluarkan 81 penentang surga dan mulai menyembuhkan luka Lansin. Segera, Lansin pulih dari luka-lukanya. Puncak gunung. Seorang pria dan seorang wanita duduk di atas batu. Di langit malam yang hitam, bulan menggantung tinggi, dan cahaya bulannya yang berwarna putih keperakan turun, menutupi bumi dengan selubung putih keperakan. "Anakku, apa yang terjadi beberapa tahun terakhir ini? Bukankah kamu mati di istana Yihua? Kenapa kamu masih hidup?" Lansin memandang Julian dengan ekspresi penuh kasih sayang di wajahnya. Kini luka-lukanya sudah pulih dan wajahnya kembali merona, namun rambutnya acak-acakan dan masih ada noda darah di wajahnya yang cantik, membuatnya terlihat sangat malu. "Saya belum mati. Saya mengintai dan berlatih dengan serius selama 3 tahun. Saya baru keluar saat ini." Julian mulai berbohong. Urusan wali benar-benar rahasia dan tidak ada yang bisa memberitahukannya, bahkan ibu kandungnya pun tidak. Bab 999, memberi hadiah pohon suci. Julian mulai berbohong. Lansin mempercayainya. Dia sangat senang melihat Julian sekarang begitu kuat dan bisa membunuh orang kuat dengan 7 kekuatan magis. Benar. Lansin memikirkan sesuatu, tersenyum nakal pada Julian, dan berkata, "Saya datang ke sini untuk mencari benda suci dan menyembuhkan luka ayah saya. Setelah saya datang ke Gunung Shenlong, saya bertemu orang-orang seperti Paviliun Bintang 7. Saya menemukan bahwa mereka saya jaga sebatang pohon dan mencurinya ketika mereka tidak memperhatikan. Aku menyembunyikan pohon suci itu dan aku akan membawamu ke sana." Mendengar hal tersebut, Julian pun menjadi tertarik dengan pohon suci ini. Sesuatu yang menarik bahkan segel 7 kekuatan ilahi yang kuat jelas bukan hal biasa. Dia mengangguk dan berkata, "Ya." Lalu, keduanya berdiri. Di bawah kepemimpinan Lansin, Julian melakukan perjalanan melalui Gunung Shenlong. Setelah berjalan lebih dari 2 jam, mereka berdua telah pergi jauh ke Gunung Shenlong. Lansin mendatangi tumpukan rumput liar dan membuka rumput liar tersebut. Julian melihat sebatang pohon kecil di antara rumput liar. Pohon kecil itu tingginya sekitar 1 meter, dengan batang berwarna perak, sedikit cabang, dan beberapa daun, daunnya juga berwarna perak, dan terdapat sedikit bunga berwarna perak. Lansin mengambilnya dan berkata, "Itu adalah pohon suci ini. Saya tidak tahu mengapa, tetapi saya memiliki kepekaan yang kuat terhadap benda-benda suci ini. Saya dapat merasakannya bahkan dari jarak yang jauh. Apakah ini sangat ajaib?" Julian memandang Lansin dengan heran. Lansin mengangguk dan berkata, "Ketika saya berada di kerajaan Lanling, saya merasakan kemunculan benda suci di gunung besar Xia Shenlong. Saya mencarinya berdasarkan perasaan saya." Julian tertegun beberapa saat setelah mendengar ini. "Sejauh negeri Lanling, Anda dapat merasakan benda suci gunung Daxia Shenlong. Bukankah kemampuan ini begitu ajaib? Kalau begini, dimanapun benda ketuhanan lahir di masa depan, ibunya akan bisa merasakannya." Lansin melanjutkan, "Saya juga dapat merasakan bahwa ada banyak tanaman yang mengandung energi spiritual langit dan bumi yang muncul di seluruh dunia. Buah-buahan yang ditanam oleh tanaman ini adalah tonik yang bagus untuk para pejuang dan dapat meningkatkan kekuatan mereka. Tetapi, menurut saya perasaan, pohon paling langka di dunia adalah pohon suci ini." Julian juga melihat pohon suci itu. Batang, dahan, daun, dan bunganya semuanya berwarna putih keperakan. Samar-samar Anda bisa melihat cahaya putih keperakan mengalir di dahan, yang terlihat sangat ajaib. Julian tidak tahu apa benda suci itu. Kini dunia telah berubah, dan benda-benda ketuhanan yang muncul belum pernah terlihat oleh manusia di bumi. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa benda-benda suci ini memiliki manfaat yang besar bagi para pejuang.
Dalam obrolan sebelumnya, Lan Xin sudah mengetahui bahwa Julian menyembuhkan Raja Lanling, jadi pohon suci yang diambilnya tidak ada gunanya. Dia menyerahkannya kepada Julian dan berkata sambil tersenyum, "Anakku, setelah bertahun-tahun baiklah, saya belum memberimu apapun, jadi sekarang aku akan memberimu pohon suci ini." Julian berhenti tepat waktu dan berkata, "Kamu tidak dapat melakukan ini. Ini adalah hal ilahi yang kamu dapatkan dengan susah payah. Saya tidak dapat memilikinya. Ambillah." Lan Xin berkata, "Sekarang bumi membutuhkan orang yang benar-benar kuat untuk berdiri. Kamu sangat kuat sekarang, tetapi segelnya belum dibuka. Kamu harus terus menjadi lebih kuat, sehingga kamu dapat melindungi manusia di bumi setelahnya." Segel dibuka. Ketika Lan Xin mengatakan ini, Julian tidak menolak. Dia menerima pohon suci itu. "Terima kasih Ibu." Lan Xin memiliki senyum cerah di wajahnya. Dia sangat senang melihat anaknya begitu menjanjikan. Setelah itu, keduanya meninggalkan Gunung Shenlong bersama-sama. Lan Xin memimpin untuk pergi ke kerajaan Lanling. Julian, sebaliknya, kembali ke hutan belantara selatan dengan pohon suci. Pohon suci ini sangat ajaib, dan saya tidak tahu jenis buah apa yang bisa ditanamnya. Jika makhluk di alam Chang mengetahui hal ini, mereka pasti akan datang untuk mengambilnya. Sekarang Julian harus berhati-hati dan menjaga pohon suci itu setiap saat sampai pohon suci itu menghasilkan buah. Dia kembali ke jalur Tianshan dan menanam pohon suci. Begitu dia menanamnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pohon suci itu dengan cepat menyerap energi spiritual dari langit dan bumi. Energi spiritual yang kaya dari langit dan bumi berkumpul di sekitar pohon suci itu dikumpulkan selama budidayanya. Sungguh menakjubkan. Julian memandangi pohon perak itu dan tidak bisa tidak memujinya. Kini dia mulai menantikannya, menantikan buah misterius yang tumbuh dari pohon kecil ini. Bahkan ibunya mengatakan bahwa pohon kecil ini saat ini paling langka di muka bumi, sehingga buah dari pohon kecil ini pasti akan membuat budidayanya meroket. Julian menunggu di jalur Tianshan selama beberapa hari, tetapi tidak ada tanda-tanda pohon suci itu menghasilkan buah. Hanya beberapa hari kemudian, Julian menerima telepon dari Lan Xin. "Anakku, sebuah benda dewa akan segera lahir di Gunung Busu." Mendengar ini, Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Benda ilahi apa?" Lan Xin berkata, saya tidak tahu. Tadi malam saya bermimpi ribuan sinar cahaya muncul di Gunung Busu. Pagi ini, ketika saya melihat ke arah Gunung Busu, saya memiliki intuisi yang kuat bahwa ada objek dewa yang besar. Itu akan segera lahir, dan objek dewa yang muncul kali ini sungguh menakjubkan, 10 kali atau bahkan lebih ajaib daripada pohon dewa yang kita temui di Gunung Shenlong sebelumnya. Julian terkejut setelah mendengar ini. "Bu, tahukah ibu benda dewa apa yang lahir kali ini di Gunung Busu?" Lan Xin berkata, "Saya belum tahu. Waktu di mana saya bisa merasakan kemunculan benda suci itu mungkin seminggu dari sekarang." Julian berkata, "Saya akan bergegas untuk melihat situasinya." Lan Xin mengingatkan, "Hati-hati. Sekarang Gunung Busu penuh dengan makhluk Chang Realm. Bahkan sekte Tianjue yang didirikan oleh Ran Xin ada di Gunung Busu. Tidak kurang dari 5 dewa di Gunung Busu yang tidak lebih lemah dari Ran Xin." "Saya akan." Julian menutup telepon setelah berbicara dengan Lan Xin. Dia duduk di depan pohon suci perak, ekspresinya serius. Gunung Busu adalah tempat berkumpulnya orang-orang kuat dari alam Chang. Kini, manusia di bumi telah kehilangan hak untuk bersaing memperebutkan Gunung Busu. Dan ketika dia tidak menggunakan kekuatan magis kelahirannya, kekuatannya hanya sedikit lebih kuat dari kekuatan magis 7 segel. Melawan orang kuat dengan 8 segel, dia hanya bisa diikat paling banyak. Orang kuat seperti Ran Xin pasti bisa menghancurkannya. Ibu sudah mengatakan bahwa benda suci yang muncul di Gunung Busu kali ini sangat ajaib. Tidak peduli apa, aku harus pergi ke sana dan tidak membiarkan makhluk di alam Chang mendapat manfaat." Julian bergumam pelan. Lalu, dia menelepon Kailin. Kailin telah lama kembali ke kerajaan naga hutan belantara selatan. Segera, dia muncul di puncak gunung Tianshanguan. Dia mengenakan gaun putih, seperti peri. Dia menggerakkan langkah teratai sedikit, berjalan ke arahnya, dan berseru dengan manis, "Saudara Viser." Julian mengangguk ringan dan berkata, "Saya berencana pergi ke Gunung Busu, dan di kerajaan naga, Anda adalah yang terkuat. Saya meminta Anda untuk datang karena saya ingin Anda membantu saya melindungi pohon suci ini." Kailin melirik pohon suci itu. Dia tahu tentang Julian yang membawa kembali pohon suci dari Gunung Shenlong. Namun, setelah melihat energi spiritual langit dan bumi yang terkandung di sekitar pohon suci tersebut, dia tetap terkejut. Setelah tertegun selama beberapa detik, dia bertanya, "Saudara Viser, Gunung Busu sekarang menjadi tempat berkumpulnya semua makhluk di alam Chang. Mengapa kamu pergi ke Gunung Busu?" Julian berkata, "Ibu berkata bahwa benda dewa akan lahir di Gunung Busu dalam seminggu. Saya akan pergi dan melihatnya." "Baiklah, saya akan membantu Anda melindungi pohon suci ini. Saat Anda pergi ke Gunung Busu, berhati-hatilah. Tolong, jika kamu butuh sesuatu, telepon aku." Setelah Julian memberi instruksi, dia berbalik dan pergi. Bab 1000, tiba di Gunung Busu. Setelah Julian bertukar kata sebentar dengan Kailin, dia meninggalkan Nanhuang Tianshan Pass. Tujuannya kali ini adalah Gunung Busu.
Sebab, kata ibunya, sebuah benda ketuhanan besar akan muncul di Gunung Buzu dalam seminggu lagi. Itu akan menjadi benda ketuhanan paling misterius di muka bumi. Mengenai apa itu, dia belum tahu. Karena ibunya pun tidak tahu apa yang lahir kali ini. Yang saya tahu kali ini benda ketuhanan itu muncul seminggu kemudian, dan sungguh menakjubkan. Setelah meninggalkan Tianshan Pass, dia pergi ke Kerajaan Naga. Di bawah pengaturan Kevin, dia berangkat dengan pesawat khusus. Hampir sepanjang hari nanti, dia muncul di Gunung Buzu di Daxia. Tempat ini sekarang menjadi tempat berkumpulnya para pejuang dari Alam Chang. Dalam 3 tahun terakhir, semua pejuang yang muncul dari Alam Chang akan berkumpul di Gunung Buzu. Dulu, saat bumi masih damai, pejuang bumi juga bisa muncul di sini. Namun, karena semakin banyak orang kuat di Alam Chang, tempat ini telah menjadi area terlarang bagi para pejuang bumi. Setiap kali pejuang bumi muncul dalam lingkup Gunung Buzu, mereka akan dibunuh dengan kejam. Selama bertahun-tahun, banyak pejuang bumi yang mati di tangan makhluk dari Alam Chang. Di luar Gunung Buzu terdapat area datar. Julian turun dari pesawat dan melihat pegunungan di kejauhan. Di kejauhan pegunungan Mangmang dikelilingi kabut putih. Di dalam kabut putih, Anda juga dapat melihat cahaya Dewa 5 warna melesat ke langit, menambah warna misterius pada Gunung Buzu. 3 tahun telah berlalu, dan semakin banyak gunung tak dikenal muncul di Gunung Buzu. Namun, ada segel di pegunungan ini, sehingga mustahil untuk dimasuki. Jika ingin masuk sebaiknya menunggu hingga segelnya terbuka. Julian memperhatikan lama sekali. Tepat ketika dia hendak memasuki Gunung Buzu, beberapa orang muncul di kejauhan. Orang-orang ini mengenakan gaya retro dan memakai pedang panjang di pinggang mereka. Julian tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Siapa? Sekelompok orang ini datang dan segera mengepung Julian. Julian melihat sekelompok orang ini. Mereka semua mengenakan jubah biru. Di jubahnya, ada 2 karakter yang hidup, Tianjue. Begitu dia melihat orang-orang ini, Julian tahu bahwa mereka berasal dari Sekte Tianjue. Sekte Tianjue diciptakan oleh Ransin. Ketika dia memikirkan Aldos dari Sekte Tianjue yang pernah pergi ke Istana Viser dan membantai ratusan ribu manusia, Julian merasakan niat membunuh yang kuat di dalam hatinya. Ransin memang seperti ini, orang-orang di klan Jue hari itu bukanlah orang baik. Orang-orang seperti itu pasti akan menjadi momok jika tetap tinggal di bumi. Namun, dia tidak segera mengambil tindakan. Dia menekan amarah di dalam hatinya, memandang murid-murid Sekte Tianjue yang mengelilinginya, tersenyum, dan berkata, manusia di bumi, Julian, pergi dan laporkan Ransin, dan beritahu dia bahwa Julian ada di sini. Julian, siapa itu? Seorang murid dari Sekte Tianjue tampak menghina dan berkata, kamu dapat menemui pemimpin sekte kami kapanpun kamu mau. Orang lain berkata, sekarang kamu di sini, jangan pergi. Cek, saat ini masih ada pejuang bumi yang berani muncul di Gunung Buzu. Sepertinya pelajaran sebelumnya sudah dilupakan. Aku akan mematahkan kaki orang ini dulu. Murid Sekte Tianjue bercanda akhir-akhir ini. Salah satu dari mereka datang, dia mengeluarkan pedang panjang dari pinggangnya, memandang Julian dengan ekspresi main-main, dan berkata sambil tersenyum, mematahkan kakinya terlalu mudah untuk anak ini, saya akan memotong kakinya saja dan biarkan dia merangkak. Ayo tinggalkan Gunung Buzu. Saat pria itu berbicara, dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan menikam Julian dengan cepat. Julian merasakan hawa dingin di hatinya. Dia bisa mengetahui bahwa orang ini sangat kuat dan telah memasuki 9 alam. Jika pejuang bumi lain muncul hari ini, kakinya pasti akan terpotong. Swoosh! Cahaya pedang terbang dengan cepat. Tubuh Julian mundur sedikit. Boom! Cahaya pedang jatuh ke tanah, dan bebatuan di tanah langsung pecah. Nak, apakah kamu masih berani bersembunyi? Wajah murid Sekte Tianjue yang mengambil tindakan menjadi gelap. Yang lain memandang Julian dengan bercanda. Di mata mereka, Julian sudah mati. Julian memandang murid-murid Sekte Tianjue dengan wajah cemberut. Nak, kemarilah. Aku akan memotong kakimu. Kamu bisa hidup hari ini. Jika tidak, kamu akan mati hari ini. Bahkan jika Raja Surga datang, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Itulah yang aku katakan. Murid-murid Sekte Tianjue sangat gila. Julian menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang, dan berkata dengan tenang, sudah kubilang, aku ingin bertemu Ransin. Pergi dan laporkan kunjungan Julian. Sekarang, kamu masih ingin bertemu dengan Master Sekte. Wajah murid Tianjue Sekte menjadi gelap dan dia mengambil tindakan dengan cepat. Julian tidak ingin mengambil tindakan pada awalnya, karena dia datang ke sini hanya untuk mencari benda ilahi. Namun, dia tahu jika dia tidak mengambil tindakan, dia tidak akan bisa mendaki Gunung Buzu hari ini. Tepat ketika pedang di tangan murid Sekte Tianjue hendak menimpanya, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, mengulurkan 2 jari, dan menjepit pedang lawannya. Kau! Ekspresi para murid Sekte Tianjue langsung berubah. Dia menggunakan seluruh kekuatannya, tapi pedang di tangannya tidak bisa lagi bergerak maju. Jari-jari Julian mengerahkan sedikit tenaga. Klik. Pedang di tangan murid Sekte Tianjue langsung patah. Aura Julian bocor. Aura yang kuat tersapu seperti gelombang udara, dan murid-murid Sekte Tianjue di sekitarnya langsung terlempar.
Mereka jatuh ke tanah dalam keadaan berantakan, mengeluarkan jeritan yang menyakitkan. Julian memandang murid-murid sekte Tianjue yang jatuh ke tanah dan berkata dengan tenang, saya tidak ingin mengambil tindakan. Anda memaksa saya untuk melakukannya. Bisakah Anda memberitahu Ransin sekarang? Julian tidak berjalan ke Gunung Busu. Karena dia tahu bahwa Gunung Busu sekarang penuh dengan makhluk dari alam Chang, dan ada beberapa di antara mereka yang tidak lebih lemah dari Ransin. Murid-murid sekte Jue hari ini berjuang untuk bangkit dari tanah, memandang Julian dengan ekspresi ngeri di wajah mereka, dan mundur sedikit. Wah, kamu sudah mati, tunggu saja aku. Orang-orang ini meninggalkan kata-kata kasar dan putus asa. Julian dengan sabar menunggu di tempat. Saat ini, Gunung Busu. Sekte Tianjue. Ini adalah sekte yang didirikan oleh Ransin di Gunung Busu. Di sebuah rumah bangsawan, Ransin sedang mengobrol dengan seorang pria. Pria itu berusia sekitar 25 atau 66 tahun. Dia mengenakan jubah kuning dan terlihat cukup tampan. Dia memandang Ransin dan tersenyum, dalam beberapa tahun, sudah waktunya segel dibuka. Anda datang ke bumi relatif lebih awal. Apakah Anda menemukan 4 segel? Pria itu juga berasal dari alam Chang, dan juga merupakan murid sekte super. Kekuatannya tidak kalah dengan Ransin. Dia baru muncul di bumi setahun yang lalu. Namanya Ichang. Ransin melirik ke arah Ichang, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, saya juga mengirim orang untuk mencari 4 segel, tetapi setelah bertahun-tahun, mereka tidak ditemukan, dan saya tidak tahu siapa yang ada di tangan orang tersebut. 4 meterai. Mendengar hal itu, Ichang tampak serius. Kamu belum menemukannya setelah bertahun-tahun. Beberapa tahun lagi segelnya akan terbuka. Kalau tidak ada 4 segel, bagaimana segelnya bisa dibuka seperti ini? Ransin tersenyum dan berkata, tidak perlu khawatir. Ini sudah pasti. Ketika saatnya tiba, 4 segel akan muncul. Adapun siapa yang muncul di Gunung Busu dengan 4 segel, itu tidak masalah lagi. Ichang pun tersenyum dan berkata, sepertinya kamu sangat yakin dengan berkah yang didapat dengan membuka segel. Aku bertanya-tanya, setelah sekian tahun, sudahkah kamu mencapai alam transenden? Ransin tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan itu. Laporan. Pada saat ini, seorang murid sekte pedang Tianjue datang dengan cepat dan berlutut di tanah dengan satu lutut. Ransin menatap murid yang berlutut di tanah dan berkata dengan tenang, ada apa? Murid yang sedang berlutut di tanah berkata, Guru, seorang pejuang bumi muncul di kaki gunung. Orang ini melukai murid kami dan berkata dia ingin bertemu dengan Anda. Oh. Ransin tiba-tiba menjadi tertarik dan bertanya, siapa itu? Mengapa kamu ingin bertemu dengan saya? Dia bilang namanya Julian dan kamu mengenalnya. Mendengar ini, mata Ransin tiba-tiba menyusut, dia berdiri dari kursi, meraih orang yang tergeletak di tanah, dan bertanya dengan suara dingin, apa katamu? Katakan lagi, siapa namanya? Murid ini tampak ketakutan. Dia, katanya, namanya Julian. Julian. Ransin mengertakkan gigi. Bagaimana dia bisa melupakan orang ini? 3 tahun lalu, pria bernama Julian inilah yang menggunakan keahlian uniknya, yang menyebabkan dia menderita luka parah. Dia akhirnya ditangkap dan dipenjara untuk jangka waktu tertentu. Tahu berapa lama dia akan dipenjara? Bersambung.